Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Muammar Jamil. Pemirsa atau penonton yang ada di rumah, mungkin Anda melihat ada dua tumpukan. Tumpukan pertama adalah sebuah tumpukan buku, tumpukan kedua adalah tumpukan kue. Ini ada filosofinya. Buku dijadikan sebagai pembelajaran dan kue ini adalah sebagai penambah imun biar kita tetap kuat. Oke penonton, oleh karena itu, ketika imun kuat dan ada ilmu dengan buku, maka kita akan melaksanakan ibadah secara betul-betul dan benar. Oke penonton yang ada di rumah, hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang saya, mulai dari saya keluar dari perut mama saya, mulai dari saya ngeak sampai sekarang ini. Pada hari Kamis tanggal 8 November 1998 lahirlah Muammar di Jalan Andi Petrani 2, Lorong 15C nomor 6. Akan tetapi memang saya lahir di Makassar. 2 bulan kemudian saya diambil nenek saya, yaitu di Kabupaten Wajo, tepatnya di Kecamatan Belawa, tepatnya di Desa Sapa dan Dusun Tikpulu. Di sanalah saya menghabiskan masa kecil saya. Saya TK di RA Asadia nomor 9 Tikpulu. Saya 3 tahun di TK. Mulai TKA, TKB, dan TKC. Mungkin guru saya di sana sudah bosan melihat saya sehingga dia menaikkan saya ke tingkatan madrasah ibtidaiyah atau tingkatan adalah SD atau sekolah dasar. Ketika saya ingat-ingat sekitar 15 tahun yang lalu, pada saat saya masih duduk di bangku TK, saya itu adalah seorang pemberani. Saya itu adalah orang yang pede di depan manapun. Biar ramai ketika saya disuruh naik, saya naik. Ternyata dan saya buktikan bahwa keberanian saya pada saat itu, dan saya juga buktikan sekarang keberanian saya berbicara di depan kamera. Tepuk tangan. Begitu pula pada saat kita masih di TK atau tingkatan anak-anakan, kita itu banyak sekali belajar doa. Mau makan, kita lagi bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Coba ingat-ingat di masa TK. Mungkin sekarang ini banyak orang menghafal doa-doa di saat pada dia TK, tapi sekarang ini dia sudah duduk di bangku mahasiswa, ataukah sudah dia punya anak, atau sudahkah dia punya istri, dia sudah lupa doa-doanya. Padahal pada saat TK kita banyak sekali doa kita hafal, mulai dari doa tidur, keluar rumah, intinya doa-doa banyak kita hafal. Setelah melaksanakan 3 tahun di TK, saya melanjutkan sekolah saya di daerah itu saja. Di daerah itu pun, yaitu di daerah nenek saya, yaitu di Madrasah Ibtidaiyah Asadiyah nomor 148 Tipulu. Alhamdulillah banyak penghargaan yang saya dapat petik pada saat saya sekolah di sekolah dasar. Pada saat kelas 3 SD atau 3 Madrasah Ibtidaiyah Asadiyah itu, saya juara 1 lomba Pildacil, yaitu seluruh kecamatan Belawa atau tingkat kecamatan. Alhamdulillah pada saat naik kelas 4, saya lagi-lagi juara 1, yaitu lomba pidato seluruh Kabupaten Wajo. Alhamdulillah. Dan saya juga pernah juara 1 pidato bahasa Inggris. Mungkin pemirsa tidak percaya, tapi saya masih ingat, yaitu pembukaannya. Alhamdulillahilladzi alhamdulillah syuran ka'amat. Itulah pembukaannya. Saya agak lupa lagi. Apa kayak itu? Saya agak lupa. Intinya saya pernah juara 1 juga, yaitu Pildacil bahasa Inggris. Banyak pengalaman ketika saya mengingat sejarah saya pada saat masih di bangku SD atau bangku madrasah ibtidaiyah itu, karena saya memang
besar di nenek saya memang dilatih, dididik dengan mandiri. Saya dikasih gangguan itu 1.000, 2.000 pergi sekolah. Dan itu sudah banyak dia dapat dulu. Kalau sekarang ini 2.000, gula-gula jina dapat. Dah pada saat sekolah, saya sekolah. Pada saat sudah duhur, saya pergi mengaji. Kita itu mengaji kampung dulu. Alifu, yasekna, maka, dai, begitu. Dan seterusnya. Pada saat pulang dari mengaji, kita lagi ke sawah. Kita diajar menggaruk sawah, membersihkan sampah-sampah sawah, membersihkan sawah, mulai dari bercocok tanamnya itu, sampai besarnya dan sampai panennya. Ketika panen, saya bahagia sekali. Saya ambil sepeda saya gayung sepeda saya ambil tempat-tempat 1 karung dan mengambil 2 belek dan 2 tempat-tempat dan pergi menjualnya. Itu adalah kebanggaan saya. Dan alhamdulillah, singkat cerita, 6 tahun saya jalani perjalanan hidup saya di daerah Tipulu itu. Mulai dari mengaji, membantu nenek saya, dan saya jauh dari orang tua. Jangan pernah berkecil hati teman-teman yang jauh dari orang tua. Karena yakin dan percaya orang tua itu doanya akan sering dijawab oleh kita. Jangan takut tinggal sama nenek. Karena saya juga anak nenek dan alhamdulillah berkat tinggal di nenek, saya bisa berbicara di depan Anda dan membagikan motivasi-motivasi saya. Setelah itu, singkat cerita, setelah saya tamat di Madrasah Ibtidaiyah As-Sadia nomor 148 Tipulu, saya beranikan diri melanjutkan di Pondok Pesantren As-Sadia Putra 2 Pusat Sengkan. Bayangkan ini, kita mondok, kita ditinggalkan oleh nenek, ditinggalkan oleh orang tua, kita mondok di situ. Hari pertama saya mondok, ketika saya tidur, saya nangis dan nangis dan nangis. Kenapa saya nangis? Karena saya mengingat nenek saya, mengingat orang tua saya. Akan tetapi nangis itu kadang hilang ketika kita lagi berkumpul teman asrama. Ketika kita berkumpul teman-teman asrama. Peraturan juga di asrama itu, Pak. Susah sekali. Jam 3 subuh kita dibangunkan salat tahajud. Setelah itu menunggu lama sampai sholat subuh. Setelah sholat subuh kita pengajian. Setelah pengajian pulang mandi sebentar, lanjut sikir. Setelah sikir lanjut ke sekolah. Karena kebetulan saya juga di kelas unggulan dulu di MTs Putra 2. Setelah sikir kita lanjut kursus bahasa Arab, bahasa Inggris, komputer. Dan malamnya lagi kita kursus ceramah, kursus barasanji, kursus tilawatil Quran, banyak kursus-kursusnya. Alhamdulillah, berkat di pesantren, kadang air mata itu jatuh. Akan tetapi setelah kita keluar dari pesantren, terbukti bahwa air mata kita dulu yang bersusah-susah di pesantren itu, alhamdulillah sekarang muncul dan bermunculan. Betul apa pepatah orang mengatakan, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kita kemudian. Oke, alhamdulillah juga banyak pengalaman saya di pondok itu. Saya 3 tahun di Pondok Pesantren As-Sadia Putra 2 Pusat Sengkan, tingkatan SMP-nya atau MTS. Saya juga punya prestasi. Dan saya juga pernah menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Alhamdulillah, satu kebanggaan tersendiri bisa menjadi pemimpin di antara teman-teman. Di antara teman-teman seluruh pulau se-Indonesia. Saya ingat teman saya, ada orang Wajo, ada orang Sopeng, ada orang Kalimantan, ada orang Sumatera, ada orang Jakarta. Banyak teman saya. Berkat di pesantren, alhamdulillah, kita mampu berteman dengan orang banyak. Kita mampu satukan tradisi, ras, suku. Kadang ada orang Bone, wih lemah sekali suaranya. Ada orang Sidrap, wih tinggi sekali suaranya. Dan ada juga tinggi rendah. Akan tetapi kita dipersatukan di asrama, dan itu menjadi sebuah pembelajaran, dan kita itu hidup toleransi, saling menghargai. Dan alhamdulillah berkah juga di pesantren. Kelas 1 MTS, alhamdulillah saya mengikuti penataran mubalik. Jadi di pondok itu ketika mau Ramadan ada penataran mubalik. Di penataran mubalik itu kita dilatih berceramah, dilatih mengaji, karena sebelum terjun di daerahnya orang.
Pertama kali saya terjun di daerahnya orang, saya masih ingat itu di Awatanai, Desa Kalola. Saya pertama kali terjun di masyarakat. Saya kelas 1 MTs dan cuma hafal satu ceramah. Bayangkan. Nah, ini ceramah yang harus kita hafal adalah 65 judul. Kenapa 65 judul? 30 hari tarwih, 30 hari subuh, 30 hari subuh jadi 60, tambah Jumat 4 kali, tambah dakwah Idul Fitri 1 kali. Bayangkan itu. Cuma saya hafal satu. Hari kedua, oh saya mulai pusing karena tidak ada bicara maku. Saya telepon guruku. Guruku itu namanya Kemuda Misbahuddin. Dialah yang memberikan semangat. Apa kata beliau? Ajam pakai siri kana? Ajam pakai siri kana? Karena ketika engkau bikin saya malu, karena saya sudah banggakan. Oleh karena itu, saya mengambil rekaman-rekaman ceramahnya beliau. Saya membeli buku-buku ceramah dan saya rangkum, dan alhamdulillah saya mampu meninggalkan itu 1 bulan dan memberikan manfaat kepada orang lain. Sesampai di rumah, saya tidak ambil uang itu. Saya kasihkan orang tua saya. Saya diantar dengan 2 mobil pada saat itu. Disitulah saya melihat nangis orang tua saya. Apa kata saya? Ya Allah, mudah-mudahan nangisnya kedua orang tua ini menjadi berkah di sisi saya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi itulah pengalaman kita. Jangan pernah ragu sekolah di pesantren. Memang kita tinggal di asrama. Memang kita tinggalkan orang tua, tinggalkan keluarga. Tapi yakin persahabatan kita lah yang membuat kita tegar, membuat kita semangat, sehingga kita bisa hidup di pesantren ini. Oke, selanjutnya pada saat tamat di MTS Putra 2 Sengkan, saya ingin melanjutkan saya di Man Model 2 Makassar, Man 2 Makassar. Akan tetapi om saya tidak mensupport saya lanjut di Makassar dan belum bisa bersama keluarga lagi di Makassar. Saya lagi lanjut di Macanang atau lanjutan sekolah pesantren lagi, itu Madrasah Aliyah Asadiyah Putra Pusat Sengkang Macanang. Macanang ini yang paling berkesan di hidup saya. Macanang ini letaknya diapit oleh 3 kecamatan. Kecamatan Tanah Sitolo, Kecamatan Majaulang, Kecamatan Maniampajo. Dan perjalanan ke sana kurang lebih 3 kilo. Kita melalui hutan, kita melalui pegunungan bisa sampai di sana. Dan di sanalah paling berkesan. Awal mula saya sampai di sana, kita masak sendiri. Kita bareng-bareng teman masak. Dan paling yang membuat berkesan ketika air tidak jalan atau habis air. Kita harus berjalan 3 kilo pulang balik untuk mendapatkan air. Itu demi apa? Demi ilmu. Apa memang kata ilmu? Berikanlah aku hartamu, berikanlah aku waktumu, berikanlah aku kesempatanmu, maka akan kuberikan kau sebuah ilmu. Itulah, bersitulah bersusah payah. Singkat cerita, suatu saat orang tua saya pergi ke pondok pesantren itu. Pada saat dia masuk, dia melihat segerombolan babi. Disitulah dia nangis dan nangis. Nak, saya biaki nasib ko na, saya jatuhkan kau di sini, saya buang kamu di sini. Tapi saya katakan, Ma, memang saya bersusah-susah payah dulu di sini untuk menimba ilmu agama. Tapi yakin dan percaya, ketika saya nanti keluar dari pondok pesantren ini, saya akan menjadi malaikat di antara masyarakat. Saya akan menjadi penyebar agama Islam di masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu pula saya akan menjadi orang yang dilirik oleh orang. Ketika ada barasanji kita mampu, ketika kita disuruh iman kita mampu, ketika kita disuruh ceramah insya Allah kita mampu. Apapun yang kita disuruhkan ketika itu berhubungan dengan agama dan menjadi sosial kepada orang, insya Allah kita mampu. Karena kenapa? Di pesantren itu kita dididik mandiri, kita dididik bersosialis, kita dididik saling menghargai dan saling menghormati sama lain. Jadi alhamdulillah di pondok pesantren Macanang ini saya juga menghabiskan waktu yaitu 3 tahun lagi. Jadi saya mondok selama 6 tahun. 6 tahun tidak bersama keluarga. Itu pun 1 tahun 1 kali pulang. Akan tetapi berkat adanya sahabat, berkat adanya teman, kita mampu mengenal
dan bertahan di pesantren itu. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Muammar ini bisa bertahan di pesantren? Di pesantren mengajarkan arti sebuah persahabatan, di mana sahabat yang memang betul-betul yang ingin menganggap kita sahabat, dan mana memang orang yang cuma mau berteman ketika kita banyak wanta, di mana sahabat cuma ingin berteman ketika ada kendaraan, tak, itu bukan sahabat namanya, kan, tetapi teman pengkhianat. Tapi sahabat ersek, sahabat di Macanan, alhamdulillah, ketika tidak ada uang, dia mengisi kekosongan itu. Ketika kita tidak mampu ke kanting, kita diberikan makanan di kanting. Intinya saling menyikapi, saling mengisi kekosongan itu. Dan alhamdulillah, pengalaman terbesar pada saat di pesantren Asadia Putra Sengkan Macanang, saya juga pernah menjabat sebagai ketua OSIS. Satu kebanggaan bisa memimpin di mana banyaknya suku, di mana banyaknya siswa yang memang beda-beda karakter. Ada orang Bone karakternya lembut, ada orang Sidak karakternya agak-agak keras, ada orang Bulukumba, intinya banyak. Ada orang dari Kalimantan, ada orang Sumatera, ada orang dari Papua. Kita satukan di sana dan saya memimpin pada saat itu. Apa yang saya niatkan pada saat itu yaitu adalah untuk melihat potensi saya dan menyampaikan apa yang saya bisa dapatkan dari pengalaman saya sebagai ketua OSIS. Dan alhamdulillah saya juga termasuk mungkin siswa berprestasi ya, karena saya juga mampu ranking 2 di kelas saya. Walaupun mungkin masih banyak orang lebih pintar daripada saya, tapi saya bangga dengan peringkat yang saya dapatkan, yaitu peringkat 2. Tidak terlalu pintar, tidak terlalu bodoh, berada di antara tengah-tengah. Karena kenapa? Di tengah-tengah itu adalah sifat yang paling disukai oleh Allah. Oke pemirsa, jadi itulah tadi kisah saya. Mulai saya TK di RA nomor 9 tip 10, lanjut di Madrasah Ibtidaiyah Asadiyah nomor 148 tip 10, lanjut di Madrasah Sanawiyah Asadiyah Putra Pusat Sengkan, dan lanjut di Madrasah Aliyah Putra Pusat Sengkan Macanan. Jadi alhamdulillah saya mulai dari TK sampai Aliyah di Asadiyah terus, dan saya ingin juga melanjutkan pada saat itu di tingkatan Aliyah, di tingkatan Mahat Ali atau di Istai di Asadiyah. Akan tetapi karena kerinduan terhadap orang tua, saya terpaksa melanjutkan kuliah di UIN Samata, UIN Universitas Islam Negeri Alauddin di Makassar. Karena kenapa? Ini adalah panggilan orang tua. Karena yakin dan percaya ridhonya Tuhan tergantung ridahnya orang tua kita. Ridhonya murkahnya Allah tergantung juga murkahnya orang tua kita. Mungkin kenapa saya lanjut di Universitas Islam Negeri Alauddin di Makassar, karena ini adalah keinginan orang tua. Dan karena kalau keinginan saya mau lanjut di Tanah Jawa atau di luar Sulawesi, karena semakin kita jauh dari orang tua untuk ilmu, ketika diridhoi semakin banyak ilmu yang bisa kita dapatkan karena pengalaman yang begitu banyak di luar sana. Tapi saya tidak pernah berkecil hati, karena saya yakin pilihan orang tua saya adalah hal yang terbaik. Mungkin ini sampai sini saja mungkin kisah perjalanan hidup saya, mulai dari ngea-ngea sampai sekarang yang kita lihat ini. Dan alhamdulillah, satu kebanggaan lagi yang terakhir, sekarang ini saya menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Suatu kebanggaan. Mulai dari TK saya sudah jadi ketua kelas, lanjut di SD saya sudah jadi ketua pramuka pada saat itu juga, dan lanjut di MTS saya jadi wakil ketua OSIS, lanjut lagi di Aliyah saya jadi ketua OSIS, dan alhamdulillah sekarang sudah jadi ketua HMJ, dan mudah-mudahan lagi bisa menjadi ketua Demaka atau menjadi pejabat. Intinya lah menjadi pemimpin diri sendiri. Ewako, itulah perjalanan hidup saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.